Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak dan Ibu Guru Hebat di Indonesia. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya di sini Niti Istiase, CGP angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan selaku pengamat. Kemudian nanti Bu Elia Khairunisa, beliau akan berperan sebagai coach, dan Bapak Nur Hidayat selaku coachee. Sebelum coaching ini kita laksanakan, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dulu terutama dengan coach ini, Bu Elia Khairunisa. Bu Elia, apa kabar Bu Elia? Alhamdulillah baik, Bu Niti. Bagaimana dengan kabar panjenengan? Alhamdulillah selalu sehat, semangat dan bahagia. Alhamdulillah, amin. Ibu, saya ingin menanyakan nih, kompetensi coaching apa ini yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Niti. Jadi pada proses coaching ini nanti saya sebagai coach ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, Bu. Saya berusaha untuk menghadirkan waktu, kemudian jiwa, rasa, dan saya ini sepenuhnya dalam proses coaching ini. Kemudian yang kedua tentu saja memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya sampaikan atau saya lontarkan ke coachee saya. Kemudian yang ketiga tentu saja mendengarkan aktif, Niti. Jadi 3 kompetensi tersebut. Luar biasa ya, jadi present, kemudian membuat pertanyaan berbobot dan hadir penuh ya, Bu ya. Baik, jadi selain ini Bu, ada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bu. Jadi pada kesempatan ini yang ingin saya hadirkan yang spesifik adalah kompetensi di mana saya itu mampu memberikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nantinya Pak Nur Hidayat sebagai coach ini nantinya akan mampu menghadirkan solusi sendiri tanpa saya memberikan solusinya tadi, Bu. Luar biasa nih, Bu. Kemudian ini Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Bu Elia ini apa nih? Indikator keberhasilan dari sesi coaching ini yang pertama adalah saya sendiri harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga nantinya saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Nur Hidayat sehingga nantinya Pak Nur Hidayat ini nantinya akan menghasilkan suatu solusi dari permasalahan beliau sendiri dan solusinya pun dari Pak Nur Hidayat sendiri. Luar biasa. Semoga dapat berjalan dengan lancarnya. Amin. Terima kasih. Dipersilahkan untuk melaksanakan praktek coaching kepada Bu Elia dan Pak Nur Hidayat, kami persilahkan. Baik, apa kabar Bu Elia Khairunisa? Alhamdulillah Bapak Nur Hidayat, saya siang ini dalam keadaan sehat, baik, tak kurang suatu apa. Iya, sama dengan saya juga sehat. Alhamdulillah. Saya ini butuh bantuan Ibu nih, minta waktu sebentar untuk mungkin sekedar sharing Bu saya. Boleh enggak, coba bisa enggak ya kira-kira ya Bu Elia? Tentu saja boleh Pak. Alhamdulillah ini kan pelajaran sudah selesai Pak. Anak-anak sudah pulang, jadi kita hari ini kita bisa leluasa untuk melakukan diskusi seperti itu Pak. Alhamdulillah ya, bisa Bu ya berarti ya. Monggo Bapak. Iya Bu, saya ini punya Bu, punya sedikit ganjalan di hati kayaknya itu. Saya itu ini Bu, di kelas itu, di sekolah kok saya tuh ada sedikit masalahnya ya tentang pembelajaran anak-anak. Kemarin itu saya itu kan melaksanakan
ulangan ya, tugas ya, itu dalam bentuk online gitu. Nah ternyata anak-anak itu kok banyak yang tidak bisa mengerjakan. Nah setelah saya periksa ternyata bukannya mereka tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, tetapi mereka kok ini Bu, mereka itu tidak bisa mengerjakan soal di Google Classroom gitu lah. Itu kok sangat membebani hati saya Bu ya. Itu gimana ya, pendapat itu bagaimana ya Pak, seperti itu Bu ya? Iya. Terima kasih Pak Nur, panjenengan sudah mempercayakan saya untuk sedikit berbagi masalah Iya. penjenengan yang nantinya kita akan berdiskusi bareng-bareng untuk mencari jalan keluar dari permasalahan panjenengan. Ini mohon maaf bisa saya garis bawahi dulu, berarti panjenengan ini mempunyai masalah dengan siswa-siswa panjenengan, bahwa siswa-siswa panjenengan ini ternyata tidak bisa mengerjakan soal-soal pembelajaran bukan karena soalnya, tetapi tapi mereka ini tidak bisa ataupun belum familiar dengan teknologi yang digunakan Pak Nur. Iya, ternyata seperti itu. Aduh, gimana ini kok malah jadi seperti ini, jadi saya repot sendiri Bu itu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Nur, dari diskusi kita kali ini tujuan apa ya yang akan kita peroleh dari diskusi nantinya ini? Ya ini ya Bu ya, ya intinya nanti kalau bisa sih pada percakapan saat ini kali ini itu hasil diskusinya nanti saya bisa mendapat solusi Bu, solusi langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan ini agar anak-anak siswa di kelas saya itu bisa lebih mengenal teknologi, tidak gaptek lagi gitu loh Bu. Untuk zaman saat ini kan kita kan tuntutan merdeka belajar, kita harus ada kodrat zaman. Iya, betul sekali Pak. Itu jadi harusnya kan sekarang itu menguasai teknologi karena kita kan di zaman era digital ya. Ini saya bayangkan nanti kalau anak-anak saya itu lulus bagaimana mereka ya kan di zaman serba digital ini, mereka tidak tahu teknologi. Jadi mungkin itu Bu harapannya saya. Baik Pak Nur, kira-kira dalam pembelajaran panjenengan ini pernahkah panjenengan mengamati ya, kalau saya beritahu anak-anak tersebut apakah semuanya tidak bisa menggunakan teknologi atau hanya sebagian atau seberapa kalau menurut Pak Nur ini? Kalau saya kemarin ya hasil saya periksa itu kan karena mereka kok tidak mengerjakan ya, saya periksa satu-satu ya kan apa sih masalahnya, saya mencoba itu kan ingin tahu lah. Kayaknya itu kalau saya perhatikan kemarin itu hitungan kasarnya ya, kalau dari siswanya 30 itu hampir 20 lebih Bu yang tidak bisa, belum familiar. Jadi mungkin sekitar 70% sampai 75% itu Bu. Itu ya sangat besar ya saya rasa ya itu ya. Tapi berarti tidak semuanya ya Pak ya. Ada beberapa anak yang walaupun tidak banyak, mereka ini sudah bisa menggunakan teknologi yang Bapak gunakan. Iya, ada sih beberapa yang sudah bisa dan lancar. Jadi mereka tidak ada kendala dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik gitu beberapa anak. Jadi kayak mereka ya udah biasa aja, tapi bagi sebagian yang lain kok ada kesulitan gitu. Nah, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari situasi ini? Peluangnya ya kalau tadi ada yang belum bisa dan ada yang bisa, ya mungkin bisa ini Bu, mungkin rekan-rekannya itu ya mungkin bisa membantu yang belum bisa itu, bisa mengajarkan itu kan, itu mungkin bisa untuk itu ya, untuk membantu teman-temannya juga. Mungkin saya juga bisa mengajari langsung Bu ya, mengajari langsung juga. Nanti mungkin teman-teman saya yang rekan-rekan guru yang biasa menggunakan itu ya mungkin bisa saya minta bantuan juga untuk mengajari. Itu mungkin Bu peluangnya ya, mungkin ya bisa saya lakukan ya. Mungkin ada kemungkinan lain Pak selain itu? Kemungkinan lain ya apa ini ya, mungkin bisa ini juga kita adakan semacam, kalau kita sosialisasi secara langsung itu melibatkan guru-guru, kemudian yang melibatkan guru TIK mungkin gimana ya Bu ya, apa
apakah bisa atau tidak ya kira-kira ya seperti itu ya. Oh, jadi di sini Bisa ya? iya saya menggarisbawahi bahwa tadi jenengan yang pertama itu tadi akan berarti itu semacam tutor sebaya ya Pak nih. Mungkin Iya. gitu ya Bu ya, tutor sebaya ya teman-temannya yang Jadi, sudah ahli iya. mengajari yang lain. Kemudian yang kedua nanti Bapak akan itu apa tadi mengikut sertakan rekan sejawat khususnya guru TIK. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Kemudian kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan ini kira-kira ada hambatan apa tidak ya Pak nih untuk menjalankan apa ide-ide Bapak ini? Kalau hambatannya sih kayaknya ini ya, jadi ya itu tadi karena anak-anaknya kurang Iya. familiar, tidak biasa menggunakan, juga di rumah mungkin karena sekolah saya di pedesaan Bu, jadi orang tuanya itu juga gaptek juga Bu, jadi ya itu mungkin juga jadi hambatan juga ketika kita mensosialisasikan penggunaan TIK dalam pembelajaran, tapi di rumah juga orang tua tidak mendukung mungkin ya, sinyal mungkin sulit ya, atau orang tua juga tidak tahu anak itu sedang belajar dengan itu tidak mengontrol juga akan jadi hambatan juga itu Bu, mungkin Bu, seperti itu. Nah kemudian kira-kira dari hambatan tadi ada nggak prakarsa panjenengan agar hambatan-hambatan tadi bisa diminimalisasi begitu? Mau minimalisir ya, mau diminimalisir berarti ya ini, jadi ya itu tadi saya mungkin akan mengadakan kegiatan pelatihan, mungkin Bu, pelatihan pada anak-anak ya, sekaligus juga mungkin ini juga kalau hambatannya orang tua, saya jadi kepikiran nih kalau bagaimana kalau orang tuanya juga sekalian saya sosialisasikan saja Bu ya, dia tahu, jadi ya dia tahulah gitu kan, ini tuh penting sekarang itu penguasaan teknologi informasi itu kan di era digital itu harus benar-benar anak-anak kuasai, jangan sampai nanti anak-anaknya sudah lulus orang tuanya kebingungan ternyata anaknya tidak tahu teknologi digital, nanti repot. Berarti di sini panjenengan akan melibatkan orang tua untuk memajukan pendidikan anak-anaknya, kan Pak? Iya, luar biasa sekali Pak. Kemudian ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan secara runtut kira-kira tentang apa yang akan panjenengan lakukan, kemudian meminimalisasi dari hambatan-hambatan inilah. Kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan tadi? Rencananya gimana ya? Apa seperti ini aja Bu? Tadi kan saya itu ya, tadi kan ada anak-anak istilahnya ingin meningkatkan keterampilan mereka. Bagaimana kalau misalnya saya itu tadi yang mengadakan kegiatan tingkat sekolah mungkin Bu ya, untuk melatih anak-anak itu jadi anak-anak kita latih untuk ini penguasaan aplikasi-aplikasi program atau apapun berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu rencana saya. Wah, sungguh luar biasa sekali ini ya Pak Nur ya. Jadi secara runtut Bapak itu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian mencoba untuk meminimalisasi hambatan-hambatan tadi. Kemudian wah, ini yang paling menarik sekali, selama ini kan kita kan tidak pernah kadang saya sendiri juga kadang dalam hal ini tidak pernah melibatkan orang tua, tapi di sini panjenengan sudah mempunyai proaktif untuk berinisiatif untuk melibatkan orang tua untuk mendukung anak-anaknya lah. Kemudian kira-kira bagaimana seandainya nih ya Pak ya, kita pinginnya ini ya apa yang panjenengan rencanakan ini berjalan dengan lancar, mulus seperti itu ya Pak ya. Kemudian bisa anak-anak ini nantinya yang tadinya tidak terbiasa menggunakan teknologi, kemudian nantinya akan bisa menggunakan teknologi yang Bapak gunakan di pembelajaran. Lah seandainya kalau ada hambatan ini, bagaimana nih Bapak menyikapinya? Hambatan ini ya, hambatan pelaksanaan kegiatan tadi ya. Hambatan pelaksanaan tadi. Ya saya kira kalau ini Bu, kalau biar tidak ada hambatan, saya perlu melibatkan seluruh
stakeholder ya, terutama warga sekolah. Jadi biar semuanya itu ayo kita sengkuyung bareng, memajukan pendidikan, istilahnya memajukan pembelajaran. Mungkin biar semuanya kan turut mensosialisasikan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak ini nanti kan terbiasa ya kan. Kalau misalnya ada anak yang nggak tahu misalnya apa ya kan, oh bisa langsung bertanya pada siapapun. Jadi hambatan-hambatan itu kan biar bisa langsung teratasi mungkin Bu ya. Jadi semuanya bareng, berjuang bareng gitu mungkin Bu, seperti itu Bu. Iya betul. Saya juga ini kalau membayangkan kok tadi rencana-rencana panjenengan ini kok dibayangkan kayaknya kok juga bisa saya terapkan sendiri nih Pak. Kemudian ini Pak, kira-kira apa komitmen terhadap rencana aksi Bapak tadi? Ya saya rasa ya saya ini kepikiran untuk langsung saja Bu ya kan, langsung saja terapkan, nunggu apa lagi. Mungkin tadi jadi yang pertama ya, tadi itu ya, kita mau membuat pelatihan biar tidak lama-lama ya, nanti akan saya laksanakan dengan segera Bu, biar oke lah ini biar anak-anak nanti punya istilahnya keterampilan di bidang digital, mungkin akan segera Bu, mungkin Bu itu komitmen saya untuk bisa laksanakan. Baik Bapak, kira-kira setelah Bapak rencanakan ini ada tindak lanjut lain enggak ya Pak ya? Tindak lanjut lain mungkin ya itu nanti kan ketika tadi sudah disosialisasikan, anak-anak sudah tahu, tentunya ini Bu mungkin saya jadi kepikiran ya emang harus ada tindak lanjut ya. Mungkin tindak lanjut di sini ya ini biar anak-anak itu tidak menggunakan pengetahuannya yang sudah mereka kuasai dari sosialisasi itu jadi sia-sia saja. Berarti kan semua guru juga harus menggunakan itu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nanti kan mereka terbiasa ya kan, harus ada tindak lanjut seperti itu. Itu mungkin nanti saya perlu komunikasikan dengan teman-teman saya Bu, biar kita bareng-bareng juga mengintegrasikan teknologi TIK dalam pembelajaran mapel masing-masing. Saya rasa bisa ya itu untuk semua mapel. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini ternyata dari obrolan kita tadi Bapak ini sudah itu loh Pak, sudah memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang panjenengan hadapi. Kerasa gak ya Pak ya? Iya, ini berkat bantuan ini Ibu ini ya, saya jadi kepikiran ini ya kan. Iya. Baik Bapak, kira-kira ada yang akan disampaikan lagi? Ya mungkin ini yang disampaikan lagi ya mungkin ini, jadi mungkin ya itu saya akan dengan segera melaksanakan itu. Kemudian nanti bisa ini Bu, kita mungkin kalau misalnya di perjalanan saya melaksanakan itu kok ada kendala-kendala atau apa, mungkin apakah saya tetap bisa minta bantuan ya untuk di coaching mungkin ya Bu ya. Jadi kan ya saya tuh kalau ada kebingungan ini kan saya ini ya nggak tahu nanti hambatan apa yang tidak terprediksi. Mungkin biar bisa lancar lah Bu, jangan minta doanya biar kegiatan ini anak-anak saya juga menguasai TIK dengan lancar. Iya baik Bapak, nanti setelah Bapak menjalankan rencana ini saya ingin melihat hasilnya ini Pak. Kira-kira 1 minggu waktu yang terlalu cepat apa enggak nih Pak? Iya, bicara cepat, terlalu cepat ya. Nanti kan saya harus komunikasi dengan Bapak Kepala ini ya, kalau dengan teman-teman tadi kan saya mau melibatkan teman-teman semua ya yang pada ya baik pelaksanaan ini juga tindak lanjut paling enggak ya nanti 2 minggu Bu, mungkin baru bisa tahu lah ini progresnya sampai mana. Iya Pak, terima kasih. Kira-kira Bapak sudah merasa plong apa belum, atau ada ganjalan, masih ada ganjalan atau bagaimana Pak? Iya, saya jadi ini Bu, ini kita ngobrol di sini saya jadi ternyata seperti itu aja ya. Jadi saya sebenarnya bisa dilakukan Bu ya, tapi saya kurang melihat ke situ ya. Mungkin dari bantuan Ibu ini di coaching ini saya jadi tahu ternyata masalahnya cuma seperti itu dan yang dapat saya lakukan seperti ini. Jadi ya saya terima kasih sekali ini Bu. Jadi saya merasa lega sekali bisa mengurangi kegundahan saya ini Bu, dan tahu apa nanti yang akan saya laksanakan selanjutnya untuk
ini meningkatkan mengatasi permasalahan anak-anak tersebut sehingga penguasaan TK anak-anak dalam pembelajaran bisa bertambah Bu. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali ini Bu, jadi plong ini ya kan. Baik Pak Nur, selamat. Saya ucapkan selamat karena panjenengan bisa mengambil solusi sendiri, dan dari sini pun saya belajar Pak Nur. Suatu saat jika saya menghadapi masalah seperti panjenengan, saya akan mengambil tindakan sama seperti panjenengan. Gitu. Saya terima kasih sekali ini Bu, sudah dibantu ini saya jadi ya tahu akan saya mau ngapain ini sekarang ya, jadi tahu dan bersemangat untuk segera melaksanakan itu Bu. Ya, sampun Pak Nur menawi sampun cekap, kalau sudah dirasa cukup, ini juga kita sudah siang ini Pak ya. Iya, ini waktunya untuk pulang. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Saya terima kasih sekali juga ini Bu. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi Bu. Oke, proses coaching yang luar biasa sekali. Sebelum saya ada pertanyaan ya untuk Pak Dayat dan Bu Elia, khususnya untuk Bu Elia, saya akan menyampaikan catatan saya nih Bu Elia. Tadi saya mengamati, kemudian saya mencatat hal-hal yang sudah dilaksanakan Bu Elia. Ini alur kita itu udah runtut sekali nih Bu. Saya lihat dari awal sampai akhir, dari tujuan, rencana aksi sampai identifikasi rencana aksi sampai pada komitmen tadi tanggung jawab, itu udah runtut ini hasil dari catatan saya. Kemudian saya mencatat juga ada beberapa pertanyaan yang luar biasa sudah dilontarkan oleh Bu Elia nih. Pertanyaannya sudah benar-benar bisa memancing Koci untuk menyampaikan hal-hal yang perlu ternyata itu untuk solusi beliau. Ini dari catatan saya sudah tampak semua nih Bu. Ini juga merupakan kolaborasi dari Pak Nur sendiri Bu sebagai Koci. Ini beliau saat saya beri pertanyaan-pertanyaan kepada beliau juga bisa langsung gerak cepat ini Bu mencari solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beliau sendiri. Begitu Bu Niti? Ya, jadi gini Bu, ada pertanyaan nih dari saya nih. Apa yang sudah dilakukan nih pada saat melakukan coaching menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Pak sudah mencapai target apa belum gitu? Menurut saya proses coaching kali ini sudah mencapai target nih Bu, bahwa Pak Nur Hidayat ini sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian beliau juga hambatan-hambatan apa yang beliau hadapi ini langsung dengan sendirinya Pak Nur bisa memberikan solusi-solusi untuk tantangan. Kemudian beliau juga bersemangat sekali untuk menjalankan aksinya beliau ini yang menurut saya luar biasa sekali solusinya. Ini saya juga bisa mengambil praktik baik dari beliau jika suatu saat saya menghadapi masalah seperti Pak Nur ini, saya akan mencoba mempraktikkan rencana-rencana beliau ini Bu. Jadi menurut saya ini sudah merupakan hal baik. Tujuan sudah tercapai dan beliau bisa mencari solusinya sendiri. Itu Bu Niti. Munculnya solusi juga dari hasil yang luar biasa dari Bu Elia ya sebagai coach ya. Sekali ini coach saya Bu. Kemudian ini Bu Elia, berdasarkan coaching yang sudah dilakukan baru saja tadi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Elia? Jadi Bu Niti, ada satu kompetensi yang kiranya itu betul-betul harus saya kembangkan lagi Bu. Itu ya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah ini kadang membuat saya sendiri ini saya harus memberi pertanyaan apa nih biar si coach saya ini mampu menggali potensi-potensi yang ada pada beliau. Nah ini menurut saya hal yang harus terus saya pelajari, belajar dan ya ini mungkin saya kira dalam proses ini yang ya semua penting Bu, tapi yang terpenting ini adalah melontarkan pertanyaan berbobot untuk coach agar bisa menemukan berbagai macam solusi. Begitu Bu. Iya betul. Jadi perlu keterampilan begitu ya Bu. Nah kemudian ini Bu, dari proses tadi nih, apa yang sudah berjalan yang sesuai dengan yang diinginkan dari Bu Elia, yang sudah berjalan dengan baik, yang bagian mana ini? Ini menurut saya yang sudah berjalan baik itu semua kayaknya Bu, tapi
yang paling utama adalah ini, beliau ini bisa mengambil langkah-langkah atau mencari solusi dari permasalahan beliau sendiri. Itu yang menurut saya paling menarik dari sesi coaching ini. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Elia. Dan tadi saya juga mencatat nih, Bu Elia tuh hadir penuh nih di sini tuh. Iya Bu. Present banget gitu. Ini caranya gimana Bu? Caranya yaitu karena di sini ada Pak Nur, kemudian beliau juga tadi mengungkapkan ada permasalahan yang beliau. Jadi saya mencoba sepenuhnya segala macam pikiran yang ada di saya ini saya buang jauh-jauh dan saya konsentrasi kepada beliau Pak Nur ini. Dan kemudian coaching ini dijalankan dengan santai seperti itu Bu, mengalir ngaten. Ya, luar biasa mampu Elianina. Sekarang pertanyaan untuk Pak Nur Hidayat selaku coaching ini. Apa yang dirasakan Pak? Saya merasa ini senang sekali ya, saya merasa senang karena mendapat solusi dari masalah saya yang ya selama ini kan saya kebingungan gitu, ini gimana ini adanya kan jadi menyalahkan anak-anak saja ya, gimana gitu ya. Dari sini dengan coaching dengan Bu Elia ini saya kok jadi tahu masalah saya sebenarnya di situ, kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk melakukan itu. Jadi saya di sini merasa plong dan bersemangat ini untuk segera menerapkan rencana-rencana tadi. Mungkin itu Bu Niti. Dan itu hadirnya dari Pak Nur Hidayat sendiri ternyata ya. Dibantu oleh Bu Elia untuk menemukan itu. Baik, terima kasih untuk Pak Nur Hidayat dan Bu Elia Herenisa. Proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Saya selaku pengamat dan sekaligus center di sini ya, mohon maaf ya ada hal yang kurang berkenan. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi